Pada kuliah kali ini kita akan lanjutkan kembali berkenaan dengan topik prinsip reaksi kimia organik. Setelah membicarakan tentang nukleofil dan elektrofil, berikut ini adalah mengenai penggunaan tanda panah melengkung pada mekanisme reaksi organik. Kembali kepada contoh-contoh reaksi sebelumnya, pada reaksi antara ion hidroksida dan keton, ion hidroksida berperan sebagai nukleofil dan karbon pada gugus karbonil keton sebagai elektrofil. Aliran pasangan elektron dimulai dari pasangan elektron ion hidroksida negatif menuju karbon elektrofil gugus karbonil. Aliran atau pemberian pasangan elektron tersebut dinyatakan oleh tanda panah melengkung dari pasangan elektron oksigen ke karbon karbonil. Dengan masuknya nukleofil ke gugus karbonil tersebut dan membentuk ikatan sigma yang baru, maka karbon menjadi kelebihan valensi, yaitu menjadi 5. Untuk mempertahankan valensi 4 pada karbon, ikatan pi pada gugus karbonil diputuskan dan elektronnya diterima oleh oksigen. Untuk proses ini, tanda panah melengkung kembali digambarkan dari salah satu garis ikatan rangkap 2 ke oksigen, sehingga oksigen sekarang menjadi bermuatan negatif secara formal, dan karbon tetap memiliki valensi 4. Pada anion tetahedral, karbon mengikat 4 gugus dan ikatan pi sudah tidak ada lagi. Pada contoh kedua, tanda panah melengkung digambarkan dari nukleofil ikatan pi menuju hidrogen pada HBr, sementara ikatan H dengan Br diputuskan dan elektron diterima oleh Br. Hasil penggabungan adalah berupa ion karbonium sebagai elektrofil baru dan ion Br negatif sebagai nukleofil baru. Interaksi selanjutnya adalah antara nukleofil Br- dengan elektrofil ion karbonium sebagaimana dinyatakan oleh tanda panah melengkung dari Br- ke pusat positif ion karbonium. Contoh ketiga pada prinsipnya mirip dengan yang kedua, karena yang bertindak sebagai nukleofil adalah elektron pada ikatan pi cincin benzen, sedangkan elektrofil adalah ion NO2 positif, sehingga tanda panah melengkung dimulai dari salah satu garis ikatan pada ikatan rangkap 2 menuju ke pusat positif NO2+. Tahap selanjutnya adalah pelepasan H+, sehingga elektron ikatan diberikan ke pusat positif pada cincin benzen. Sebelum menutup sesi ini, berikut ini adalah contoh reaksi kimia organik yang umum, lengkap dengan penggunaan tanda panah melengkung yang menunjukkan aliran pasangan elektron dari nukleofil ke elektrofil. Pertama adalah reaksi asam basa yang dicontohkan oleh reaksi antara OH- dan H+, eter dengan BF3, dan antara NH3 dengan H3O+. Reaksi umum kedua adalah reaksi substitusi, yaitu reaksi pergantian gugus nukleofil yang dicontohkan oleh reaksi antara ion OH- dengan tersier butil bromida. Reaksi substitusi lainnya adalah substitusi elektrofilik, yaitu pergantian gugus elektrofil, dan dicontohkan oleh reaksi antara benzena dengan ion NO2 positif. Reaksi umum yang lain adalah reaksi adisi, yaitu reaksi penambahan gugus atau molekul ke molekul lain. Reaksi ini dicontohkan oleh penambahan HBr ke keturunan alkena. Kebalikan dari reaksi adisi adalah reaksi eliminasi, yaitu pelepasan molekul dari molekul lain. Contohnya adalah pelepasan HBr dari tersier butil bromida menjadi 2-metilpropina dan HBr. Suatu reaksi kimia organik boleh dikatakan jarang berjalan dalam satu tahap, melainkan dalam beberapa tahap, yang disebut sebagai mekanisme reaksi. Penggunaan tanda panah pada mekanisme sangat membantu memahami jalannya suatu reaksi. Untuk menjelaskan topik ini, dicontohkan oleh reaksi pembuatan eter dari alkohol dengan katalis asam. Tahap 1 adalah reaksi antara katalis asam dengan nukleofil alkohol yang digambarkan dengan adanya panah melengkung dari pasangan elektron oksigen alkohol ke hidrogen H3O positif.
Reaksi ini merupakan reaksi asam basa dan menghasilkan spesies alkohol terprotonasi, di mana oksigen menjadi bermuatan positif. Akibat adanya muatan positif pada oksigen, menciptakan pusat elektrofil baru pada karbon yang mengikat oksigen positif tersebut dan berperan sebagai elektrofil. Adanya elektrofil ini selanjutnya memacu pemberian pasangan elektron dari oksigen alkohol ke pusat elektrofil alkohol terprotonasi, membentuk ikatan baru O dengan C, yang disertai dengan pemutusan ikatan antara karbon dengan H2O positif, di mana elektron pada ikatan terputus dan semuanya diterima atau diambil oleh oksigen pada H2O positif tersebut. Pemutusan ikatan tersebut berarti pelepasan molekul H2O dan terbentuk spesies baru ether yang terprotonasi. Pelepasan ion H+ pada ether terprotonasi terjadi melalui reaksi asam basa kembali. Berdasarkan mekanisme tersebut, H3O positif yang dikonsumsi di awal mekanisme reaksi dibentuk kembali di akhir mekanisme reaksi, yang memperlihatkan bahwa H3O positif merupakan katalis reaksi.